Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus menuntun kami semua, supaya kami bisa dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini yaitu dari Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 19. Lukas pasal 17 ayat 17 sampai dengan 19 yang demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Judul perenungan kita pada saat ini adalah iman yang dapat dilihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kisah 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ada satu hal yang menarik, yaitu hanya satu orang yang kembali untuk bersyukur. Ke-10-nya semuanya menerima kesembuhan, tetapi ternyata hanya satu yang datang kembali untuk memuliakan Tuhan. Apa yang membedakan dia dari yang lain? Tentu saja, yaitu rasa syukur yang lahir dari iman yang sejati. Iman yang sejati tidak hanya terlihat dalam meminta pertolongan saja, tapi juga bisa terlihat bagaimana seseorang merespon berkat Tuhan. Ada banyak orang yang datang kepada Tuhan pada masa-masa yang sulit, memohon pertolongan Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi setelah mereka mendapatkan jawaban dari doa mereka, ternyata tidak semuanya ingat untuk bersyukur kepada Tuhan. Dalam kisah ini, Yesus bertanya, "Di manakah yang 9 orang lainnya itu?" Ini adalah pertanyaan yang sebenarnya menunjukkan kepada kita betapa pentingnya sikap hati yang bersyukur. Hanya satu orang yang kembali untuk bersyukur, yaitu orang Samaria. Dia menunjukkan kepada Yesus bahwa dia tidak hanya ingin menerima berkat, tapi juga menghormati Sang Pemberi berkat kesembuhan. Ia menyadari bahwa lebih dari sekedar kesembuhan fisik, ia membutuhkan relasi dengan Yesus. Yesus berkata kepadanya, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Ke-9 orang lainnya mungkin juga sembuh secara fisik gitu ya, tapi hanya orang Samaria ini yang mengalami pemulihan secara rohani. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kehidupan ini yang kita jalani bisa jadi seperti 9 orang lainnya ini. Kita meminta pertolongan kepada Tuhan saat ada dalam kesulitan, lalu kita menerima berkat Tuhan, menerima jawaban dari Tuhan. Setelah itu kita melupakan Tuhan. Padahal iman yang sejati bukan hanya terlihat dalam permohonan saja, tapi juga terlihat dalam rasa syukur. Bersyukur bukan hanya soal mengucapkan terima kasih, tapi juga soal menyadari bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat
dan kita harus memiliki relasi dengan Tuhan. Jika kita hanya mencari Tuhan pada saat kita membutuhkan sesuatu, nah itu berarti iman kita belum dewasa. Namun jika kita terus bersyukur dalam segala keadaan, nah ini menunjukkan iman yang kuat dan kerelaan, kerinduan untuk memiliki relasi yang erat dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya bagi kita saat ini, apakah iman kita terlihat pada saat kita meminta sesuatu kepada Tuhan, atau juga saat kita bersyukur kepada Tuhan? Iman yang sejati akan terlihat dalam tindakan, dalam merespon berkat Tuhan, yaitu dengan ucapan syukur. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bayangkan ada seorang anak yang mendapat hadiah besar dari orang tuanya. Jika anak tersebut menerima hadiah itu lalu pergi begitu saja tanpa mengucapkan terima kasih, bagaimana rasanya sebagai orang tua? Begitu juga dengan Tuhan. Dia begitu murah hati, memberikan apa yang kita perlukan. Maka kita perlu mengucap syukur terhadap apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita belajar dari orang Samaria ini, yang memiliki iman yang dapat dilihat bukan hanya dalam permohonan, tetapi juga dalam rasa syukurnya. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, ajar kami untuk memiliki iman yang nyata dalam hidup sehari-hari. Iman yang bukan hanya berseru pada saat butuh pertolongan, tapi juga iman yang bisa nampak saat kami menaikkan rasa syukur. Tuntun kami Tuhan, supaya kami bisa seperti orang Samaria yang bisa mengungkapkan rasa syukur kepada Engkau. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.